Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kalau seorang yang munafik seperti Al-Julas, yang jelas-jelas mengaku Islam, dan di dalam Islam Nabi SAW tidak pernah membunuh munafik kecuali dia melakukan satu pelanggaran yang jelas dalam Islam harus terhalalkan darahnya. Sampai beberapa kali Umar radhiyallahu anhu ingin menebas lehernya Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik, dan beberapa munafik yang lain sambil berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya." Kata Nabi SAW, "Jangan hai Umar, karena bisa saja jangan sampai orang-orang berbicara Muhammad membunuh para sahabatnya, karena mereka masih mengaku Muslim." Tetapi ada orang-orang munafik, dan akan kita jelaskan poin itu di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau orang yang mengaku syahadat saja sudah jelas-jelas mereka melakukan perbuatan seperti ini, kita harus berlepas diri dari perbuatannya. Bagaimana dengan orang kafir? Sebagaimana kita sudah tahu sekarang, perilaku Ahok dan orang-orang yang semisalnya yang mengolok-olok ayat Al-Quran, ini orang yang mengaku dengan syahadat saja sudah jelas-jelas harus kita berlepas diri padanya. Bagaimana dengan orang ini? Baik. Banyak orang-orang subhanallah selalu saja orang-orang yang mendekati orang kafir, dan kita tidak boleh ragu dengan kekafiran orang-orang kafir. Dan yang kita benci adalah kekafirannya, bukan fisiknya, karena kita disuruh memang memerangi kekafiran itu sampai mereka meninggalkan kekafiran itu. Kata Nabi SAW, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka meninggalkan kekufurannya dan mengucapkan syahadat, maka mereka berarti saudara kita, gitu kan? Jadi bukan fisiknya, tapi kekufurannya yang sedang diperangi. Makanya kita mendakwahi mereka, dan pada saat mereka membentuk pasukan atau melakukan perbuatan yang bahkan akhirnya menghina Allah dan Rasulnya, maka ada peperangan tentunya, gitu kan? Tidak bisa dibiarkan masalah ini. Ada banyak orang-orang subhanallah di sekitar orang-orang kafir ini yang sudah melakukan perbuatan salah. Saya sebutkan melakukan perbuatan salah. Yang di sekitarnya selalu orang munafik. Subhanallah. Dan ayat Al-Quran akan saya bacakan teman-teman, bukan satu dua ayat. Ada belasan bahkan puluhan ayat Al-Quran yang menyebutkan dari zaman baginda Nabi SAW dan sampai hari kiamat nanti akan terjadi hal yang sama. Kalau orang-orang munafik ini selalu ada di sekitarnya, membelahnya. Di antara perkataan dikatakan, itu kan cuma kata-kata. Hanya diucapkan kata-kata. Teman-teman sekalian, wallahi demi Allah, dengan satu kata pun kita bisa masuk surga, dan bisa dengan satu kata kita masuk neraka. Bukankah seseorang kalau ucapkan syahadat dengan kata-kata semenit kemudian dia mati masuk surga? Bukankah seseorang kalau mengatakan saya murtad, na'udzubillah dari Islam, satu kata lalu dia mati, dia masuk neraka? Gak bisa orang olok-olok kata-kata itu. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, gitu kan? Orang muslim kalau mengolok-olok ayat Al-Quran wajib dihukum, gitu kan? Karena mengolok-olok ayat Al-Quran. Apalagi kalau orang kafir. Ini nggak bisa ada toleransi masalah ini. Lalu subhanallah muncullah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saya melihat kejadian ini adalah Allah ingin membuktikan, membuka kepada kita kaum muslimin di Indonesia, bagaimana sebenarnya umat Islam untuk bisa bersatu, siapa di antara kalian yang orang-orang munafik, siapa di antara kalian yang benarnya orang-orang kafir, gitu kan. Jelas semuanya gitu kok. Dan ingat, kita bukan membenci fisik, sekali lagi saya bilang, tapi kita membenci perilaku-perilaku yang salah, gitu kan. Kenapa harus membawa nama ayat Al-Quran? Kenapa harus membawa nama agama? Gitu kan? Kenapa kalau mau jadi menjabat jadi gubernur, menjabat sajalah, gitu kan? Cari jalan. Kenapa harus mengatakan umat Islam dibohongi dengan ayat Al-Quran? Sama teman-teman sekalian kejadiannya. Kalau saya mengatakan jangan makan babi, karena surah Al-Ma'idah ayat 3 mengharamkan babi. Ada penjual babi mengatakan, Khalid Basalamah itu membohong-bohongi kalian, jangan didengar. Itu ayat Al-Ma'idah ayat 3 itu jangan didengar, itu dibohongin. Sama saja. Al-Ma'idah ayat 90 menjelaskan masalah pengharaman khamar misalnya, gitu kan. Baik, saya bilang nggak boleh minum khamar, Allah melarangnya. Lalu penjual-penjual khamar itu pada berkata, itu dibohongin tuh dengan ayat Al-Quran. Al-Ma'idah 90. Bobotnya kalimat ini berat sekali. Ini kalau di zaman Nabi SAW, apalagi ada Umar bin Khattab, sudah melayang semua lehernya ini. Loh iya. Ini orang-orang seperti ini sudah tidak bisa ngomong. Pernah ada orang munafik datang di zaman Nabi, di zaman Umar, di zaman Nabi SAW. Munafik ini sama orang kafir, sama orang Yahudi dua-duanya. Datang si munafik ini ngaku muslim, tapi Nabi SAW tahu orang ini munafik.
Dia datang, pernah utang sama seorang Yahudi, kemudian dia tidak mau bayar. 5 juta tidak mau bayar. Lalu kemudian si Yahudi ini mengatakan, saya akan keluhkan kamu kepada pimpinan kamu, kaum muslimin. Dia bilang, halus saja. Nggak masalah, gitu kan. Memang orang munafik, tidak sama orang kafir, tidak sama orang beriman. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, mudabdabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Sifatnya orang munafik, mudabdab. Mudabdab itu kayak tidak jelas statusnya. Bisa sekali sama orang beriman, bisa sekali sama orang kafir. Yang penting bisa jilat sana, jilat sini, gitu kan. Maka tidak kepada ini, tidak kepada kelompok itu. Lalu kemudian kata orang Yahudi, saya akan lapor kepada Muhammad, nabi kalian. Kata orang munafik, silahkan. Toh saya juga tidak yakin dia sebagai nabi. Pergilah. Ya Muhammad, kejadiannya begini. Ini dia ngaku muslim, dia ngambil utang saya tidak bayar. Kata Nabi SAW, bagaimana kau bilang? Tidak ada uangnya, saya tidak pernah ambil, kata si munafik. Nabi SAW melihat segala macam hujah, argumen, ternyata si Yahudi benar. Kata Nabi SAW, kau harus kembalikan haknya dia. Dia benar, si Yahudi ini, gitu kan. Orang ini mengatakan, baiklah, baiklah, saya akan kasih, gitu kan. Kemudian keluar dari masjid, ternyata orang munafiknya bilang, enggak, saya enggak mau bayar. Lalu kata Yahudi ini, siapa yang kau percaya setelah Muhammad? Enggak ada, mungkin ada temannya, Abu Bakar. Pergi ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, begini kejadiannya. Abu Bakar melihat argumennya, semua Abu Bakar mengatakan, baiklah, kalau gitu hukumnya seperti ini. Persis seperti hukum Nabi SAW. Keluar, dia mengatakan, Yahudi ini, ya orang munafik ini bilang, baiklah, baiklah, saya akan bayar. Keluar dari rumah Abu Bakar, dia bilang, saya nggak mau bayar. Loh, dan berkata lagi, ya, pada saat itu si Yahudi, siapa yang kau percaya lagi? Dia bilang, coba kita ke Umar. Pergi ke rumah Umar. Antum sudah tahu jawabannya rupanya. Begitu masuk di rumahnya Umar, kenapa? Ada masalah begini. Baik, Umar bilang, sama siapa kalian sudah berhukum? Kami sudah pergi ke Muhammad, kata si Yahudi. Apa hukumnya? Dihukumi saya punya hak. Orang ini ditunjuk dan dia ngaku mau bayar, dia nggak mau bayar. Terus siapa lagi? Abu Bakar. Apa hukum Abu Bakar? Seperti sama, kata si Yahudi tersebut. Kata Umar, lalu untuk apa kalian ke saya? Kata si Yahudi, ini orang ngakunya mau datang kepada kamu, hai Umar. Kata Umar, baik, berarti mau tunggu hukum dari saya? Dia bilang, iya, baik. Umar bilang, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam, ambil pedang. Keluar, dikejar dua-duanya nih. Ada yang sempat ditebas pedang. Umar sambil kejar keluar dari rumahnya sampai di jalan. Orang pada lihat, kenapa Umar ngejar orang, 2 orang? Mau dibunuh, gitu kan. Sudah sempat berdarah, mereka lari, gitu. Kata Umar, apakah kalian mendatangi Muhammad, Nabi Muhammad SAW, sudah dikasih hukum. Datang kepada Abu Bakar, manusia terbaik setelah ya Nabi SAW, lalu memberikan hukum, lalu datang kepada saya, ini hukum saya. Gitu. Ini pedang bagiannya, gitu. Tapi subhanallah, Islam bukan datang untuk menebas leher orang, gitu kan. Bukan itu tujuannya. Hanya saja teman-teman sekalian, kita ini karena terlalu menganggap remeh, mungkin selama ini Al-Quran dianggap ayat Al-Quran, atau kata-kata saja, atau seperti itulah. Akhirnya sampai subhanallah, dianggap remeh, gitu kan. Ini orang hanya sekedar mengejar jabatannya. Ya sudah, kemudian dia mengatakan umat Islam dibohongi dengan Al-Ma'idah 51. Ini kebohongan yang luar biasa ini. Kebodohan, dia menganggap mengolok-olok ayat Al-Quran. Dia menganggap ayat Al-Quran itu berarti bisa dipakai untuk bohongin orang. Padahal memang bunyinya jelas mengkafirkan, gitu kan. Nanti akan saya bacakan banyak ayat berhubungan dengan masalah ini. Dia menganggap orang-orang yang menggunakan ayat itu untuk menjelaskan kalau tidak bisa pilih pemimpin muslim adalah orang-orang yang membohongi kaum muslimin. Berarti ulama yang membahasnya juga dianggap bodoh. Luar biasa ini. Sudah ayat Al-Quran diolok-olok Allah dan Rasulullah. Ingat ya, hukum dalam Islam, kalau ada orang mengolok-olok ayat Al-Quran ditebas, emang hukumnya dipenggal lehernya, gitu kan. Kisos itu dalam Islam. Dan kalau seseorang ketahuan, teman-teman sekalian, hukum kisos terjadi, kalau ketahuan seseorang itu melakukan satu perbuatan mungkar, misal penyihir lagi praktek kedapatan kepergok, ya. Orang lagi melakukan perbuatan berzina, kepergok, gitu. Apa saja perbuatan pelanggaran, gitu ya. Kalau dia melakukan, kemudian kepergok, dia melakukannya, ketahuan, kedapat, kamera kah, perkataan kah, apalah, ada buktinya, maka hukumnya walaupun dia taubat, dihukum. Gak bisa enggak. Gitu kan. Ini orang berzina nih, kepergok, lalu kemudian sementara di penjara, proses nunggu dia dirajam atau dihukum, kemudian dia bertaubat. Apa hukumnya? Walaupun dia taubat teman-teman, tetap harus dihukum, karena kepergok. Lain kalau orang tidak kepergok, ada penyihir, pernah dia lagi praktek ketangkap, di tempat prakteknya ada macam-macam, ada buhul, ada segala ketangkap, maka itu hukumnya harus. Hadis Nabi SAW, haddus sahiru darbatun bis saif, hukuman penyihir penggal lehernya.
Selesai, ketangkap, kepergok. Tapi kalau dia pernah menyihir, dia pernah berzina, dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan salah, pernah, kemudian dia taubat sekarang. Allah tidak bongkar itu ke hadapan umum, halayak, bukan ketahuan, bukan kepergok. Lalu dia taubat, diterima taubatnya kepada Allah SWT. Dan tidak dalam Islam pengakuan dosa, oh ya saya pernah berzina, saya diapain. Enggak, Islam sama Katolik berbeda, gitu kan. Islam tidak ada pengakuan dosa. Sudah bertobat ya sudah, silahkan taubat. Dan tidak dihukum lagi dengan perbuatannya yang telah berlalu. Tapi kalau kepergok nggak bisa. Orang ini kepergok mengucapkan kalimat di depan muslimin. Bagaimana caranya? Gitu kan? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dengan oh sudah minta maaf gampang, maaf ya saya tidak bermaksud. Enak benar. Hah? Saya tidak bermaksud bagaimana? Gitu kan? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Hukuman tentu kita serahkan kepada pemerintah kita. Dalam arti kata hukuman ini hukum mestinya. Tidak bisa dia mengucapkan maaf selesai. Gitu kan? Dia sudah tidak boleh muslim ikut dalam pemilihan, dia sudah tidak boleh dalam jabatannya, apalagi memang di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak boleh orang Islam dipimpin oleh orang muslim di daerah kita mayoritas, mustahil. Banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Kalau ada orang-orang munafik di sekitarnya, muncul orang-orang munafik, subhanallah kelihatan hidung-hidungnya, mulai muncul sekarang. Oh Islam itu hanya sebuah histori. Saya baca sebuah sejarah. Ini orang mestinya keluar dari Islam. Hah? Tak usah jadi muslim. Tinggal di sana, tinggal di sini. Ini ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis-hadis Nabi SAW. Lalu terakhir pendapatnya apa? Saya tidak mengolok-olok Al-Quran dan hadis. Terus apa tadi yang kamu bilang itu? Hah? Tidak olok-olok seperti apa? Gitu. Dianggap Islam sudah tidak relevan lagi dengan waktu, dengan zaman. Gitu kan? Kemudian dibahaslah masalah menerima maaf. Menerima maaf oke saja. Kita terima maaf. Tapi hukum diterapkan. Nggak ada ceritanya itu. Ya. Nggak bisa main-main dengan masalah begini. Karena kalau tidak akan ke depannya, terus-menerus akan terjadi seperti ini. Dan subhanallah, saya tidak melihat kecuali ini adalah kebaikan bagi kaum muslimin. Karena umat Islam justru disatukan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Mulia di Indonesia dengan perkataan orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala malah menyatukan muslimin, menyadari tentang pentingnya masalah agama mereka.